warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan learning objective yang kami buat dari bab 9 sampai dengan bab 11. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Arif Rahman dengan NIM 33342400051. Saya dari Tiadin Hafiz dengan NPM 333440089. Saya Nadir Syawki Robani dengan NPM 33342400162. Saya Taufik Mas Warjo dengan NIM 33342400168. Bab 9 yang berjudul diagram fasa. Jadi di sini adalah gambar dari diagram isomorf. Gambar ini menunjukkan contoh klasik sistem isomorf paduan jarum Zn lembaga murni F3 meleleh pada suhu 1803 derajat Celcius. Sedangkan di kolom F3 meleleh pada suhu 155 derajat Celcius. Di sini larutan cair yang merupakan fase tunggal meluas ke seluruh komposisi. Demikian pula larutan padat pada fase tunggal terbentuk pada seluruh rentang komposisi. Fase padat dan cair ini dipisahkan oleh daerah dua fase, di mana kedua fase bersifat stabil. Dalam wilayah dua fase, pemadatan lengkap tidak terjadi pada satu titik, melainkan pemadatan terjadi pada rentang suhu tertentu. Prediksi komposisi kimia fase dalam wilayah fase tunggal cukup mudah. Selanjutnya di sini ada diagram Eutik tipe pertama. Pada sistem paduan jenis ini, kedua komponen sangat sempurna dalam keadaan cair, tetapi tidak dalam sempurna satu sama lain dalam fase padat. Karena hanya sedikit sistem paduan yang dapat memenuhi satu atau lebih hal aturan. Gambar ini juga menunjukkan diagram fase kuadratik dari paduan di sini. Unsur-unsur paduan sama sekali tidak larut satu sama lain dalam keadaan padat. Pada semua komposisi, pemadatan terjadi pada rentang kecuali komposisi tertentu yang menunjukkan pemadatan pada suhu tetap 144 derajat Celcius, paduan 60% Bi, 40% Cd. Disebut paduan eutetik yang menunjukkan pemadatan pada suhu tunggal 144 derajat Celcius. Terus di sini ada diagram eutetik tipe 2. Dalam sistem paduan jenis ini, kedua komponen larut sepenuhnya dalam keadaan cair, dan sebagian larut dalam fase padat. Karena sebagian besar logam menunjukkan kelarutan padat yang terbalas satu sama lain, maka diagram fase jenis ini menjadi yang paling umum dan paling penting. Contohnya ada PBSN, COAG, PBSB, CDZN, dan SNBI. Dengan sistem paduan jenis ini, kedua komponen larut sepenuhnya dalam keadaan cair dan sebagian larut dalam fase padat, karena sebagian besar logam menunjukkan kelarutan padat yang terbatas pada satu sama lain. Selanjutnya yaitu diagram fase binar. Diagram fase binar adalah peta yang menggambarkan hubungan antara suhu dan komposisi serta kuantitas fase pada keseimbangan yang mempengaruhi struktur mikro paduan. Pada diagram ini merupakan diagram fase tekanan suhu untuk H2O perpotongan garis horizontal putus-putus pada tekanan 1 atm dengan batas fase padat cair pada titik 2 sesuai dengan titik leleh pada tekanan T sama dengan 0 derajat Celcius. Sedangkan pada titik ketiga perpotongan dengan batas cair uap mewakili titik didih T sama dengan 100 derajat Celcius. Kami mengilustrasikan jenis diagram fase ini dengan menunjukkan interpretasinya menggunakan contoh untuk H2O yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Daerah untuk tiga fase yang berbeda padat, cair, dan uap digambarkan pada plot. Setiap fase ada dalam kondisi keseimbangan pada rentang suhu tekanan dari area yang sesuai. Tiga kurva yang ditunjukkan pada plot berlabel AO, BO, dan CO adalah batas fase pada titik manapun pada salah satu kurva ini. Dua fase di kedua sisi kurva berada dalam keseimbangan atau hidup berdampingan satu sama lain. Keseimbangan antara fase padat dan uap berada di sepanjang kurva AO. Hal yang sama berlaku untuk batas padat cair kurva BO dan batas cair menjadi uap kurva CO. Setelah melintasi batas, saat suhu dan atau tekanan diubah, suatu fase berubah menjadi fase lain. Seperti yang dapat dicatat dari gambar tersebut, ketiga kurva batas fase berpotongan pada suhu titik yang sama. Yang
yang diberi label O untuk sistem H2O ini pada suhu 273,16 Kelvin dan tekanan 6,004 10 atm. Ini berarti bahwa pada titik ini saja semua fase padat cair dan uap secara bersamaan berada dalam kesetimbangan satu sama lain. Tepatnya titik ini dan titik lain apapun pada diagram fase PT tempat tiga fase berada dalam kesetimbangan disebut titik triple. Jadi ini adalah fase tembaga diagram fase bina tembaga nikel. Diagram fase bina disebut tembaga nikel adalah salah satu yang paling mudah dipahami. Sumbu vertikal mewakili suhu, sumbu vertikal ini nih suhu, sedangkan sumbu horizontal mewakili komposisi fiber dari tembaga dan nikel. Diagram ini menunjukkan tiga daerah fase yang berbeda. Daerah alfa, daerah cair, dan daerah dua fase. Daerah cair mewakili larutan cair homogen dari tembaga dan nikel, sementara fase alfa merupakan larutan padat substitusi dari kedua unsur tersebut. Sistem tembaga nikel disebut isomorf karena memiliki polarutan lengkap antara kedua komponen dalam fase cair. Diagram fase tembaga nikel. Jadi mengenai batas fase, garis pemisah antara bidang fase dan alfa disebut sebagai garis kubu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, fase cair terdapat pada semua suhu dan komposisi yang berada di atas garis ini, sementara garis solid terletak di antara area alfa, di mana di bawah garis ini yang terdapat fase padat alfa. Sebab mana kepaduan dengan komposisi 50% Ni dan 50% Hu. Lebur jumlah fase cair akan terus bertambah sampai mencapai sekitar 1320 derajat Celcius, di mana pada tersebut suhunya berada dalam bentuk cair. Eutektik, eutektoid, dan peritektoid. Gambar ini merupakan diagram fase tembaga perak. Saat perak ditambahkan ke tembaga, suhu di mana paduan menjadi benar dan cair menurun sepanjang garis likuidus, garis AE. Dengan demikian, suhu lele tembaga diturunkan oleh penambahan perak. Hal yang sama dapat dikatakan untuk perak. Pengenalan tembaga mengurangi suhu lele lengkap sepanjang garis likuidus lainnya. Fe, garis-garis likuidus ini bertemu di titik E pada diagram fase, yang titiknya ditetapkan oleh komposisi Ce dan suhu Te untuk sistem tembaga perak. Nilai Ce dan Te masing-masing adalah 71,9 Wt/Ag dan 779 derajat Celcius dalam kurung 1434 derajat Fahrenheit. Perlu juga dicatat bahwa ada isoterm horizontal pada 779 derajat Celcius dan diwakili oleh garis berlabel BEG yang juga melewati titik E. Gambar ini merupakan wilayah diagram fase tembaga seng yang telah diperbesar untuk menunjukkan titik eutektoid dan peritektik diberi label E 560 derajat Celcius 74% Zn dan P 568 derajat Celcius 78,6% Zn. Reaksi eutektik ini disebut reaksi invarian karena terjadi dalam kondisi kesetimbangan pada suhu tertentu Te dan komposisi tertentu Ce, Cae, dan Cne yang konstan, yaitu tidak berubah. Sebagai diagram fase di sekitar ini diperbesar pada gambar ini setelah pendinginan. Fase padat dan berubah menjadi dua fase padat lainnya, Y dan E sesuai dengan reaksi ini. Reaksi sebaliknya terjadi setelah pemanasan. Reaksi ini disebut eutektoid atau mirip eutektik. Puncak reaksi untuk sistem tembaga seng pada gambar yang tadi pada 558 derajat Celcius 1105 derajat Fahrenheit dan 75,5% Za 21,41% Cu. Reaksinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu hipotektoid, hiperotektoid, dan proetektoid. Struktur mikro untuk paduan karbosida besi-besi yang memiliki komposisi selain eutektoid ini dieksplorasi. Pertimbangan komposisi CO di sebelah kiri eutektoid antara 0,022 dan 0,76 Wt/C. Ini disebut paduan hipotektoid, kurang dari eutektoid. Pendinginan paduan komposisi ini dipresentasikan dengan menggerakkan garis vertikal
vertikal Y aksen ke bawah, suhu diturunkan tepat di bawah EUTKW titik F. Semua fase Y yang ada pada suhu T dan memiliki komposisi EUTKW berubah menjadi period. Menurut reaksi dalam persamaan 9.19, hampir tidak ada perubahan dalam fase A yang ada pada titik E saat melintasi suhu EUTKW. Fase A biasanya adalah sebagai fase matriks kontinu yang mengelilingi koloni period yang perisolasi. Mikrostruktur pada titik F muncul sebagai sifat skema yang sesuai pada gambar 9.29. Dengan demikian, fase period ada di period dan sebagai fase yang terbentuk saat pendinginan melalui wilayah fase A tambah Y. Period yang ada di period disebut period EUTKW, sedangkan yang lain terbentuk di atas T disebut period proteoktw. 9.9. Gambar 30 adalah fotomikrograf baja C 0,38 meter/persen daerah putih yang besar sesuai dengan period proteoktw untuk kalian. Jarak antara lapisan A dan Fe3C bervariasi dari butiran ke butiran. Untuk mikrokonstituen primer dan euektik, kami menggunakan aturan tuas bersama dengan garis pengikat yang memanjang dari batas fase A dalam kurung A tambah FEC 0,022 meter/persen C ke komposisi EUTKW 0,76 meter/persen C. Hasil EUTKW A WA dihitung sebagai berikut. WA aksen sama dengan U per T tambah U, yaitu sama dengan 0,76 dikurang C 0 aksen per 0,76 dikurang 0,022 sama dengan 0,76 dikurang C asito per 0,74. Fraksi total A, EUTKW dan proteoktw dan semented ditentukan menggunakan aturan luas dan garis pengikat yang membentang di seluruh wilayah. Fase A ditambah fase VE C dari 0,022 hingga 6,70 meter/persen C. Bab 10 transformasi fase pengembangan mikrostruktur dan perubahan mekanik. Skema transformasi versus logaritma waktu untuk benda padat. Dalam banyak penyelidikan kinetik, fraksi reaksi yang terjadi diukur sebagai fungsi waktu dengan suhu dijaga konstan. Transformasi kemajuan biasanya dipastikan dengan pemeriksaan mikrofis atau pengukuran beberapa sifat fisik seperti daya hantar listrik yang besarnya khas dari yang baru fase. Data diplot sebagai pecahan material yang diubah versus logaritma waktu. Tahapan nukleasi dan pertumbuhan juga ditunjukkan pada gambar. Berikut adalah diagram kurva sigmoidal yang menggambarkan hubungan antara pecahan transformasi Y dan logaritma waktu. Bagian awal transformasi lambat karena nukleasi, lalu bagian tengah laju transformasi meningkat tajam karena pertumbuhan dominan, bagian akhir transformasi melambat hingga mencapai keseimbangan. Lalu struktur mikro perlit kasar. Struktur mikro lapisan ferrit dan kementit yang lebih tebal dan jarang dibandingkan perlit halus. Karakteristik terbentuk dari pendinginan lambat pada suhu dekat suhu eutektik. Sifat kurang keras tetapi lebih bulat dibandingkan perlit halus. Struktur mikro perlit halus. Struktur mikro lapisan ferrit dalam kurung A min Fe dan kementit dalam kurung Fe3C yang sangat tipis dan rapat. Karakteristik terbentuk dari pendinginan cepat dari autentik ke suhu eutektik. Sifat lebih keras dan kuat dibandingkan perlit kasar karena jarak antar lapisan lebih kecil. Struktur mikrobainik. Partikel kementit berbentuk jarum atau lempengan dalam matriks ferrit. Karakteristik terbentuk dari transformasi autenit pada suhu menengah antara ferrit dan martensit. Sifat kekuatan tinggi dan keuletan sedang, lebih keras dibandingkan ferrit tetapi lebih ulet dibandingkan martensit. Selanjutnya struktur mikrospheroid. Struktur mikro kementit berbentuk partikel bulat atau sferis yang tersebar dalam matriks ferrit. Karakteristik terbentuk melalui proses
atau annealing yang lama pada suhu di bawah suhu aulopectic. Sifat paling lunak dan paling ulet di antara mikrokonstituen baja. Struktur mikromartensit. Struktur tetragonal berpusat badan atau BCT yang sangat terdistorsi tanpa partikel hemetik. Karakteristik terbentuk dari pendinginan cepat, allotermic, transformasi difusi independen, sifat sangat keras tetapi rapuh. Lalu struktur mikropartensit temper. Partikel hemetik kecil dan halus tersebar dalam metrik ferit yang dihasilkan dari tempering martensit. Karakteristik dibentuk dengan memanaskan martensit pada suhu moderat untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan keuletan. Sifat kombinasi optimal kekerasan, kekuatan, dan keuletan. Berikutnya di sini ada karakteristik mekanisme umum pelet kasar. Nah, karakteristik pelet kasar ini yaitu kekuatannya rendah, keuletan tinggi, ketegangan arus lebih rendah. Kemudian berikutnya ada karakteristik mekanisme pelet halus. Karakteristiknya yaitu kekuatannya tinggi, kekerasan tinggi, keuletan sedang, serta tekanan arus tinggi. Selanjutnya ada karakteristik mekanisme umum binding. Karakteristiknya yaitu mempunyai kekuatan tinggi, keuletan sedang tinggi, tekanan arus baik, serta kekerasan sedang tinggi. Selanjutnya ada karakteristik mekanisme umum sphenoid, itu mempunyai kekuatan tinggi, keuletan sedang tinggi, tekanan arus rendah. Selanjutnya ada karakteristik mekanisme umum martensit. Karakteristiknya yaitu kekerasan sangat tinggi, kekuatan sangat tinggi. Kemudian ada karakteristik mekanisme umum martensit temper. Karakteristiknya yaitu kekerasan tinggi, tekanan tinggi, dan tekanan arus baik. Jadi baja menurut KPI adalah suatu benda logam yang atas dan depan. Baja adalah logam yang dihasilkan dari paduan tiga logam lainnya. Logam paduan bisa berupa besi, karbon, mangan, fosfor, belerang, silikon, serta sebagian kecil dari aluminium, nitrogen, dan oksigen. Jadi gambar di atas adalah tabel 11.1a, yaitu gambar komposisi terdiri dari 4 jenis baja paduan polos rendah dan 3 jenis baja paduan rendah dengan kekuatan tinggi. Selanjutnya gambar di atas adalah tabel 11.1b, yaitu karakteristik mekanik dari baja kontrol serta aplikasinya yang khas untuk berbagai jenis baja berkarbon rendah dan baja paduan dengan kekuatan tinggi. Baja paduan sedang memiliki oksidasi karbon yang berkisar antara 0,25% hingga 0,6% berat. Paduan ini dapat mengalami perlakuan panas melalui proses oxidasi diikuti dengan pendinginan dan penumpaan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem mekaniknya. Selanjutnya gambar di atas adalah tabel 11.2a, yaitu IC asli dari mekanisme sistem penumpukan yang berfungsi untuk polos baja paduan dan berbagai paduan baja rendah. Selanjutnya ada baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi yang biasanya mengandung antara 0,60 hingga 1,4% baja karbon dikenal sebagai jenis baja yang paling keras, kuat, dan berat. Baja ini hampir selalu digunakan dalam kondisi yang memerlukan kekuatan maksimum dan daya tahan. Selanjutnya ini gambar di atas adalah tabel ketiga yang menjadikan alokasi komposisi dan mekanisme untuk menentukan jenis alat baja. Ini yang tadi guys. Terus ada baja tahan karat. Baja tahan karat memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap polusi di berbagai lingkungan, terutama dalam atmosfer biasa. Unsur utama yang menyusun paduan ini adalah aluminium yang diperlukan dalam konsentrasi 5-11% darah. Contoh tabel 11.4 menunjukkan susunan karakteristik mekanik dan penggunaan khusus untuk autentik varitik baja tahan karat, martensit, dan baja tahan karat yang dapat dikeraskan dengan tulang. Selanjutnya ada besi cor atau besi tuang, bisa merujuk pada berbagai jenis paduan besi, tetapi biasanya lebih dikenal sebagai besi abu-abu. Meskipun namanya mengandung kata besi cor atau tuang bukanlah besi yang murni. Kemudian di sini ada struktur mikro dan karakteristik besi abu-abu. Grairon atau besi cor abu adalah salah satu jenis besi cor yang memiliki struktur mikro dan sifat mekanis khas. Grafitnya yaitu berbentuk lamelar. Kemudian di sini ada struktur mikro dan karakteristik besi nodular atau LED. Besi nodular atau LED adalah jenis besi cor yang memiliki struktur mikro dan sifat mekanis yang lebih unggul dibandingkan dengan gray iron. Grafiknya berbentuk bola nodular atau spherical. Kemudian di sini ada struktur mikro dan karakteristik besi putih. White iron atau besi cor putih adalah jenis besi cor yang memiliki struktur mikro unik dan sifat mekanis yang sangat berbeda dari gray iron dan ductile iron. Keunikannya terutama disebabkan oleh keberadaan karbida dalam jumlah besar. Struktur mikronya yaitu tidak ada kehadiran grafit. Selanjutnya ada struktur mikro dan karakteristik besi pelembab.
Besi tempa adalah jenis besi car yang dihasilkan melalui pelakuan panas dari wet iron. Proses ini mengubah karbida yang rapuh menjadi bentuk grafit yang lebih lunak. Grafit ini berbentuk aglomerasi. Selanjutnya ada struktur mikro dan karakteristik besi grafit padat, yaitu adalah jenis besi car yang memiliki karakteristik dasar iron dan double iron. Strukturnya itu berbentuk vermicular atau menyerupai cacing. 7 jenis paduan bahan ferrous. Yang pertama ada paduan aluminium atau aluminium alloy. Karakteristik fisik dan mekanik: ringan dengan keberatan rendah, ketahanan terhadap korozisi yang baik, mudah dibentuk dan jelas, kekuatan relatif rendah pada suhu tinggi, aplikasi khas dalam pesawat terbang, rangka pesawat dan komponen struktural lainnya karena bobotnya yang ringan. Lalu kendaraan, bagian-bagian kendaraan seperti roda dan bodi kendaraan untuk efisiensi bahan bakar. Yang kedua ada paduan tembaga atau TU alloys. Karakteristik fisik dan mekanik: konduktivitas listrik yang sangat tinggi, tahan terhadap korosi terutama di air laut. Kekuatan mekanik cukup baik tetapi lebih rendah dibandingkan dengan beberapa paduan lainnya. Aplikasi khas: pada kabel listrik digunakan sebagai konduktor utama dalam kabel listrik karena konduktivitasnya yang sangat tinggi. Pada pipa air, paduan tembaga digunakan untuk pipa air dan sistem pemanas karena ketahanan terhadap korosi. Yang ketiga ada paduan tembaga nikel. Karakteristik fisik dan mekanik: ketahanan yang sangat baik terhadap korosi termasuk di air laut, kekerasan dan ketahanan arus yang tinggi, konduktivitas listrik lebih rendah dibandingkan tembaga murni. Aplikasi khas: pada peralatan kelautan digunakan dalam pembuatan komponen kelautan seperti sistem perpipaan dan baling-baling kapal. Lalu ada paduan perunggu. Karakteristik fisik dan mekanik: terbuat dari tembaga dan timah dengan sifat anti korosi yang sangat baik, kekuatan mekanik yang tinggi dan ketahanan arus yang baik, lalu memiliki ketahanan terhadap korosi yang sangat baik di lingkungan air laut. Aplikasi khas: pada patung dan seni, digunakan untuk patung dan karya seni lainnya karena kemampuannya dalam pengecoran yang halus. Lalu ada paduan magnesium. Karakteristik fisik dan mekanik: sangat ringan, lebih ringan daripada aluminium, daya tahan baik terhadap suhu tinggi, kekuatan mekanik lebih rendah dibandingkan dengan paduan lainnya. Aplikasi khas: industri otomotif, digunakan dalam pembuatan komponen kendaraan untuk mengurangi bobot dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Kemudian ada paduan kuningan atau brass. Karakteristik fisik dan mekanik: terbuat dari tembaga dan seng, konduktivitas listrik dan termal yang lebih rendah dibandingkan tembaga murni, mempunyai ketahanan terhadap korosi yang baik, terutama dalam lingkungan air tawar, mudah dibentuk dan diproses. Aplikasi khas: pada perkakas dan alat, digunakan dalam pembuatan alat musik, kunci dan pipa. Dan yang terakhir ada paduan nikel tembaga. Karakteristik fisik dan mekanik: ketahanan korosi yang sangat baik, terutama di lingkungan asam dan laut, kekerasan dan ketahanan terhadap kausan yang tinggi, sifat magnetik dan listrik yang rendah. Aplikasi khas: pada komponen elektronik, digunakan untuk membuat komponen elektronik seperti saklar dan terminal karena ketahanannya terhadap korosi. Operasi pembentukan. Operasi pembentukan adalah proses di mana bentuk potongan logam diubah melalui deformasi plastis. Contoh teknik dalam proses ini termasuk penempaan, penggulungan, ekstrusi, dan menggambar. Deformasi ini harus dipicu oleh kekuatan eksternal atau tegangan yang harus memiliki kekuatan dalam material. Sebagian besar bahan logam yang sangat dekat untuk metode ini umumnya memiliki tingkat ketangguhan yang cukup untuk dapat mengalami deformasi permanen dan retak atau patah. Selanjutnya di sini ada forging atau penempaan. Jadi penempaan secara mekanis adalah proses yang memerlukan panas untuk mengubah bentuk sepotong logam. Proses ini dapat dilakukan melalui penerapan pukulan beruntun atau dengan pemerasan yang berkelanjutan. Penempaan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu cetakan tertutup dan cetakan terbuka. Kita bisa lihat di dalam gambar 11 DK ini di sini kan ada rombongan. Nah ini tuh hasil dari proses penempaan, sehingga memiliki strukturnya itu berkilat yang lebih unik serta lebih optimal. Selanjutnya di sini ada rolling atau pengeluaran. Pengerolan merupakan salah satu proses deformasi yang paling umum digunakan, di mana sepotong logam diproses dengan cara melewati antara dua gulungan. Proses ini menghasilkan pengulangan ketebalan logam akibat tekanan yang diberikan oleh gulungan. Pengelolaan ini khususnya cocok untuk memproduksi lembaran strip dan foil dengan hasil akhir yang berkualitas tinggi. Selain itu, bentuk meningkat seperti balok L dan rel kereta api juga dapat diproduksi dengan menggunakan gulungan tersebut.
Selanjutnya di sini ada extrusion atau ekstrusi. Proses ekstrusi melibatkan pemaksaan sebatang logam melalui lubang cetakan dengan gaya tekan yang diterapkan pada alat. Hasil ekstrusi yang diperoleh memiliki bentuk sesuai yang diinginkan dengan luas penampang yang kecil. Produk ekstrusi ini dapat berupa batang dan tabung dengan geometri yang relatif kompleks, termasuk tabung tanpa sabutan. Drawing atau penarikan. Jadi penarikan adalah proses pemrosesan logam yang melibatkan penarikan potongan logam melalui cetakan dan lubang tirus menggunakan gaya tarik yang diterapkan pada sisi luar. Selama proses ini, penampang mengetok pada logam akan berkurang, sementara panjangnya akan meningkat secara proporsional. Selanjutnya ada pengecoran. Pengecoran merupakan suatu metode pembuatan di mana logam dalam bentuk cair sepenuhnya dituangkan ke dalam cetakan yang memiliki desain yang diinginkan. Setelah dingin, logam akan memiliki bentuk cetakan, tapi terjadi penurunan volume. Jadi macam-macam pengecoran itu yang pertama ada teknik pengecoran pasir, teknik pengecoran mati, teknik pengecoran investasi, teknik pengecoran busa hilang, dan teknik pengecoran terus-menerus. Selanjutnya ada proses annealing. Annealing adalah istilah yang mengacu pada perlakuan panas di mana suatu material dipanaskan ke suhu tinggi selama periode waktu tertentu dan kemudian didinginkan secara perlahan. Proses ini umumnya dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan seperti menghilangkan stres, meningkatkan kelembutan kulit pelabuhan atau menghasilkan suhu mikro tertentu. Selanjutnya ada stress relief annealing. Ketegangan sisa internal dapat terbentuk pada potongan logam sebagai akibat dari beberapa faktor. Yang pertama, proses deformasi pasif yang terjadi selama proses dan pembedaan. Yang kedua, pendinginan yang tidak merata dari bagian yang diproses pada suhu tinggi seperti dalam pengemasan pengecoran. Dan yang ketiga, transformasi fase yang diinduksi saat pendinginan, di mana fase itu dalam produk memiliki kepadatan yang berbeda. Jika tegangan sisa didegradasi, distorsi dan kerumunan pada komponen yang dapat terjadi. Ada gambar 11-14 yang menunjukkan diagram fase karbida besi di sekitar titik titik yang menggambarkan tentang suhu berlakuan panas untuk karbon biasa. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi dilakukan dengan memanaskan baja hingga suhu setidaknya 55 derajat Celcius atau 100 derajat Fahrenheit di atas suhu Celcius. Suhu untuk membersihkan ulang estetik 0,76 Celcius. Pemanasan dilakukan di atas suhu A3. Sementara komposisi yang lebih besar dari titik suhu yang harus dicapai. Selanjutnya ada steroidizing. Proses perlakuan panas steroidizing yang melibatkan toleransi Fe3C untuk membentuk partikel steroid dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut. Yang pertama, memanaskan paduan sedikit di bawah UTX sekitar 700 derajat atau 1300 dari Fahrenheit di area alpha dan Fe3C pada dengan fase. Jika mikrostruktur awal mengandung target, proses periodisasi biasanya memakan waktu antara 15 hingga 25 jam. Yang kedua, memanaskan hingga suhu sedikit di atas suhu UTT, kemudian menikahnya dengan sangat lambat di dalam tungku atau menahan pada suhu sedikit di bawah suhu UTT. Yang ketiga, memanaskan dan mendinginkan secara bergantian dalam rentang sekitar kurang lebih 50 derajat Celcius dan garis A1 pada diagram fase. Gambar 11.15 menggambarkan diagram skematis dari spesimen Jomini and Quetch yang dipasang selama proses pendinginan. Selanjutnya ada uji Jomini and Quetch 2. Gambar 11.B menggambarkan setelah uji kekerasan selesai. Hasilnya menunjukkan bahwa dampak dari proses pemadaman berarti di area daratan yang datar. Selanjutnya yaitu pengelasan. Pengaruh komposisi paduan pada kemampuan paduan baja untuk berubah menjadi martensit untuk perlakuan pendinginan tertentu terkait dengan parameter yang disebut kemampuan pengerasan. Selanjutnya heat treatment atau perlakuan panas. Pembahasannya disederhanakan dengan mengacu pada sistem binar. Diagram fase harus dalam bentuk yang ditunjukkan untuk sistem hipotetis A sampai B di gambar 11.26. Selanjutnya, precipitasion heat treating. Untuk perlakuan panas kedua atau precipitasi, larutan padat alfa lewat jenuh biasanya dipanaskan sampai suhu menengah T2. Gambar yang sebelumnya di dalam alfa plus beta wilayah dua fase. Mekanisme of hardening. Mekanisme pengerasan mungkin paling banyak dipelajari secara luas untuk paduan aluminium tembaga. Gambar 11.29 menyajikan aluminium bagian kaya dari diagram fase aluminium tembaga. Fase alfa merupakan fase substitusi larutan padat tembaga dalam aluminium. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terkurang atau salah kami mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Aditya Trenggono dan terima kasih buat yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.